Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melakukan perkuliahan Fisika Pencitraan untuk pertemuan yang terakhir sebagai materi untuk persiapan UTS besok. Sebelumnya akan saya share screen dulu. Baik, kita akan mulai perkuliahan. Saya mulai dari filter ya. Jadi saya akan kuliah itu nanti materinya hingga ini. Ya, jadi ujian tengah semester itu ada di slide 175 itu. Jadi kalau misalkan ini setelah saya sedikit rubah, tapi intinya adalah sebelum ini kualitas citra analog dan digital. Jadi materi berakhir di sini. Kualitas citra analog dan digital itu adalah materi setelah UTS nanti, Pak Wahyu. Sebelumnya itu akan menjadi materi untuk ujian. Ini di PPT saya yang terbaru ini sudah saya tulis batasnya di ujian tengah semester di sini. Jadi kita akan selesai sampai 175, kita akan mulai dari 105. Kita refresh kembali kemarin kita bicara tentang filter. Jadi filter itu adalah plat materi yang fungsinya untuk meredam sinar X yang berenergi rendah. Filter ditempatkan, ini contoh filter gambarnya ini ada di pojok kanan bawah. Itu jadi material logamnya itu bisa molybdenum, rhodium, aluminium, cuprum, atau tembaga, atau argentum, dan lain-lain. Jadi bisa macam-macam ya. Kemudian tempatkannya itu di bawah kolimator. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk meredam sinar X energi rendah. Karena apa? Karena sinar X energi rendah itu tidak bisa menembus tubuh, sehingga dia akan diserap tubuh. Nah, ketika diserap tubuh, itu hanya akan menaikkan dosis radiasi di dalam tubuh, tapi tidak memberikan kontras citra. Karena tidak keluar dari tubuh, sehingga dia tidak memberikan efek apapun terhadap citra. Sehingga itu yang dibilang energi rendah itu tidak punya manfaat dalam pencitraan, hanya akan menambah dosis radiasi. Oleh karena itu perlu kita hindari. Cara menghindarinya adalah dengan penempatan filter. Nah, tadi yang disampaikan, jadi ada filter itu ada dua, ada filter internal, ada filter tambahan. Nah, kalau filter internal itu ditempatkannya adalah di dalam kolimator. Kalau filter tambahan itu ditempatkannya setelah kolimator. Jadi setelah kolimator itu ada slot untuk menempatkan filter tambahan, tapi di dalam kolimator sendiri itu sudah ada filter internal. Ya. Nah, filter internal pada material tabung itu biasanya itu setara dengan 0,5 sampai 1,5 mm aluminium Al. Itu. Nah, kemudian efek dari filter tadi, ini yang disampaikan bahwa efek dari filter itu membuat sinar X pada energi rendah, biasanya pada energi 0 sampai 20, itu intensitasnya diturunkan. Jadi ingat ya, yang diturunkan adalah intensitas sinar X-nya pada energi rendah. Karena kalau misalkan tidak digunakan filter, maka intensitas sinar X itu bentuknya itu seperti segitiga, di mana intensitas tertinggi ada pada energi rendah, intensitas terendah yang mendekati nol pada energi yang paling tinggi. Nah, energi paling tinggi tergantung kepada tegangan pembangkitan sinar X yang digunakan. Nah, di sini kelihatan ini, kalau misalkan tanpa filter itu warnanya kuning, itu yang gambar yang paling atas. Tanpa filter itu warnanya kuning, berarti energi rendah itu memiliki jumlah sinar X yang paling banyak atau intensitasnya paling banyak. Tapi dengan penggunaan filter, maka sinar X tadi itu yang energi rendah itu akan direduksi. Maka turun menjadi gambar yang warna merah. Itu inherent filtration. Jadi tanpa ada tambahan filter yang di slot bawah kolimator. Tapi kalau ditambah lagi kolimatornya, apa di slotnya ditambahin filter lagi, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penurunan intensitas sinar X. Jadi coba Anda perhatikan. Di sini energi sinar X-nya yang dimiliki sinar X itu energi tetap sama. Maka energi itu akan selalu mengacu kepada tegangan bangkitan sinar X. Jadi kalau Anda menggunakan tegangan 100 kV, maka energi maksimal yang Anda miliki adalah 100 kV. Tapi 100 kV itu jumlahnya, intensitasnya yang paling kecil, yang paling banyak di energi rendah. Nah, sehingga penurunan energi rendah atau karena penggunaan filter, maka energi rendah itu akan turun. Ingat, dia tidak akan menurunkan energi, dia hanya menurunkan intensitas di energi rendah. Oke. Jadi penggunaan filter tidak akan menurunkan energi sinar X karena energi maksimal tetap sama, ya. Tapi yang berubah adalah intensitas di energi rendah, itu yang akan turun. Oke, itu yang jadi kalau ini yang Anda lihat nih,
intensitas turun itu efeknya apa? Ternyata kalau intensitasnya turun, itu efeknya adalah energi sinar X yang diterima oleh pasien itu menjadi naik. Itu yang dinamakan nih kalau di gambar bawah. Semakin tebal sinar X, intensitas turun, energi naik gitu. Ya. Jadi itu yang dinamakan kalau tidak salah nanti kalau di belakang itu dinamakan beam hardening. Jadi hanya beam atau berkas yang memiliki energi yang tinggi saja yang diteruskan dari kolimator. Nah, energi tinggi itu diperoleh kenapa? Karena energi rendahnya udah diserap sama filter. Maka yang diteruskan hanya energi tinggi. Tapi ingat konsekuensinya, energi tinggi yang diteruskan ke tubuh, dari kolimator tadi, diteruskan ke tubuh, itu intensitasnya rendah. Paham ya? Jadi yang turun, filter hanya menurunkan intensitas, filter tidak menurunkan energi sinar X. Malah yang terjadi, penggunaan filter hanya akan membuat sinar X dengan energi yang tinggi itu yang masih bisa lolos dari filter dan ini apa mengenai tubuh kita. Sedangkan yang energi rendah karena dia difilter maka dia intensitasnya menurun atau menjadi hilang. Oke, itu jadi ini adalah efek dari filter. Nah, ternyata efek dari filter itu yang terjadi mekanismenya apa kan tadi kita cerita tentang oh kalau kita pakai filter maka yang terjadi adalah energi rendahnya hilang atau diserap. Sebetulnya mekanismenya itu bagaimana sih? Bagaimana filter itu bekerja? Nah, ini mekanisme yang terjadi itu adalah mekanisme fotoelektrik. Ingat, kalau misalkan kita bicara tentang interaksi antara foton atau sinar X dengan materi, ada berapa interaksi? Nah, karena ini apa foton atau gelombang elektromagnetik, maka jenis interaksi yang terjadi ada tiga. Apa aja? Efek fotolistrik, efek Compton, produksi pasangan. Nah, di sini yang penggunaan filter itu mekanisme yang terjadi itu bukan produksi pasangan dan bukan efek Compton, tapi yang produksi pasang yang terjadi itu adalah efek fotolistrik. Ya. Nah, apa itu efek fotolistrik? Nanti akan saya terangkan di belakang. Jadi, yang kita lakukan di sini itu adalah mekanismenya kok bisa sih ada penyerapan energi itu karena adanya efek fotolistrik pada filter yang menyerap energi rendah. Sehingga apa? Kalau Anda ingin menyerap energi lebih efektif, maka yang Anda lakukan adalah Anda menggunakan material filter dengan apa densitas material yang semakin tinggi atau higher Z gitu. Jadi kalau Anda menggunakan material Z yang semakin tinggi, maka lower X-ray energy increases the X-ray attenuation process. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau Anda menggunakan material dengan Z yang semakin tinggi, maka nanti X-ray yang energi rendah itu akan terserap atau teratenuasi gitu loh. Selama proses apa sinar X tadi melewati filter. Itu ada proses atenuasi dan atenuasinya itu menjadi meningkat. Kalau atenuasinya meningkat apa akibatnya? Ya berarti intensitasnya menurun. Ya, itu bisa dipahami ya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa filter tambahan yang digunakan di tubuh. Jadi bentuk filter itu juga ada yang digunakan untuk membuat berkas yang kena tubuh, berkas senarik yang kena tubuh itu memiliki ini tertentu, memiliki apa bentuk tertentu. Bentuk di sini maksudnya adalah intensitasnya itu mengikuti kontur tubuh. Intensitas dan energinya itu mengikuti kontur tubuh. Karena kontur tubuh itu tidak kotak, kontur tubuh itu irregular, ya bentuk tubuh kita itu irregular gitu, tidak simetris. Maka pada bagian-bagian tubuh tertentu yang lebih tipis ya dibanding bagian tubuh yang lain. Contoh apa? Leher sama dada misalnya. Nah, leher itu kan lebih tipis ya dibanding dada. Maka kalau misalkan diberikan energi yang sama, intensitas yang sama, maka otomatis di leher itu akan mendapatkan paparan yang lebih tinggi daripada di dada kan. Nah, untuk menyeimbangkan ini, maka kita menggunakan beberapa tipe filter, seperti contohnya wedge filter. Jadi bentuk wedge filter adalah bentuk filter segitiga. Ini contoh saja ya. Masih banyak sih bentuk filter yang lain, tapi bentuk wedge filter adalah bentuk filter segitiga yang fungsinya adalah untuk mengkompensasi. Supaya apa? Supaya pada bagian tubuh yang lebih tipis itu menerima sinar X dengan intensitas yang lebih rendah. Gitu. Tuh, poinnya di situ. Oke. Jadi ini ada beberapa jenis filter, jadi ada berbagai macam filter yang bisa kita gunakan tergantung kebutuhan dan juga tergantung ini apa anatomi tubuh yang disinari. Nah, kemudian ini ada beberapa mekanisme di dalam proses penyinaran sinar X.
Jadi dalam proses penyerahan sinar X tentu saja nih ada konsol, di dalam konsol itu kemudian ada selektor atau tombol untuk menentukan berapa tegangan, berapa arus ya, berapa KV, berapa MAS, berapa arus waktu. Lalu juga untuk menentukan apakah kita mau menggunakan mode fluoroskopi apa tidak gitu. Biasanya itu untuk radiografi umum yang memang ada opsi fluoroskopinya. Kalau tidak ya tidak ada. Kemudian ada juga opsi AEC dan ABC. AEC itu adalah Automatic Exposure Control. Kalau ABC, Automatic Brightness Control. Nah, ABC itu adanya di sistem fluoroskopi. Kalau AEC adalah adanya di sistem radiografi umum. Oke, jadi adanya di RU radiografi umum. Kalau di mobile kayaknya tidak ada itu opsi AEC. Oke. Apa sih bentuk AEC? Nah, ini Anda bisa lihat. Bentuk AEC itu umumnya adalah ada sebuah apa ini? Penanda ya, ditempatkannya detektor gitu. Nah itu bentuknya seperti kotak gitu. Itu yang kalau Anda lihat di apa di baki itu yang tanda panah itu ada kotak, no, tiga kotak itu. Itu adalah penempatan detektor AEC. Nah, oke. Kalau Anda ingin tahu lebih dalam apa itu AEC, Anda bisa melihat di akun YouTube ini, di link YouTube yang ada di gambar itu. Automatic Exposure Control for Radio dari Radiological MCGS. Nah, bagaimana AEC bekerja? Nah, gini, AEC bekerja itu automatic exposure. Jadi yang dibikin otomatis itu exposure-nya. Kontrol exposure-nya dibikin otomatis. Bagaimana cara mengontrol exposure? Maka yang Anda lakukan itu adalah Anda ingin memahami berapakah tegangan arus waktu yang fleksibel atau yang bagus, yang optimal, ya, mungkin kata yang tepat adalah yang optimal untuk mendapatkan citra yang kualitasnya paling baik. Oke. Jadi AEC tujuannya adalah untuk membuat reseptor citra menerima jumlah exposure sinar X yang tepat agar citranya konsisten atau citranya semakin baik. Ya. Nah, lalu mengapa kita harus bicara konsistensi di sini? Karena begini, eh, misalkan Anda mau bikin foto torak, foto paru ya, foto dada misalkan, foto dada. Terus yang datang, yang Anda terusan kemudian punya pakem di rumah sakit bahwa oke, foto dada kita menggunakan KV-nya 70, arus waktunya 30 mAh misalkan. Oke, pertanyaannya adalah apakah tegangan 70 dan arus waktu 30 mAh itu bisa dipakai untuk semua pasien yang datang untuk foto torak? Tidak. Kenapa tidak? Karena yang datang itu pasiennya ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tua, ada yang muda. Nah, yang menjadi pertimbangan di sini adalah gemuk dan kurusnya. Jadi ketebalan tubuh manusia itu akan mempengaruhi bagaimana proses penjalaran sinar X itu atau proses atenuasi sinar X dalam tubuh. Semakin tebal dia densitas tubuhnya, semakin tebal, maka kan kemudian akan membuat atenuasinya itu penurunan atau atenuasinya itu sinar X-nya menurun semakin efektif kan di dalam tubuh sehingga yang keluar dari tubuh sinar X itu intensitasnya ya rendah gitu. Nah, untuk mengkompensasi tadi maka kita menggunakan AEC. Jadi AEC itu untuk mengkompensasi saat pasien itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda atau ketebalan tubuh yang berbeda-beda. Agar nantinya untuk semua pasien itu citranya kualitasnya konsisten gitu atau sama. Cara bekerja bagaimana? Nah ini, yang pertama, ini kalau Anda lihat ini ada lingkaran nomor 1 dan nomor 2. Ini kita mulai dari nomor 1 dulu. Jadi pertama, pada penggunaan AEC itu, tegangan dan arus tabung itu pertama kita set manual. Jadi umumnya yang biasa digunakan di rumah sakit itu tegangannya berapa, arus tabungnya berapa. Di set aja manual. Nah, kalau yang kemudian, maaf, ya tegangan sama arusnya di set manual ya, maaf. Kemudian yang kita rubah itu adalah arusnya. Arusnya itu dibikin otomatis gitu loh. Sehingga kalau misalkan arusnya dibikin otomatis, nanti arus waktunya akan mengikuti ya. Jadi di sini tegangannya itu dibuat manual, nanti waktu exposure-nya itu otomatis sehingga arus waktunya itu akan mengikuti. Sehingga di sini KV tegangannya sama MA-nya itu settingan awal, waktunya itu yang akan mengikuti. Jadi kalau misalkan nanti bentuk tubuhnya itu kecil atau tipe ya kurus gitu ya, nanti arusnya akan semakin cepat gitu. Kalau misalkan tubuhnya itu badannya gemuk atau tubuhnya semakin tebal, maka arusnya akan semakin lama untuk mendapatkan kualitas citra yang konsisten tadi. Sehingga pertama adalah lalu kemudian begini, bagaimana cara AEC bekerja? Caranya adalah kita menempatkan ini detektor, kita menempatkan ion chamber. Ion chamber itu kita tempatkan sebelum image reseptor.
Tugasnya ion chamber tadi itu adalah untuk melihat bagaimana proses ionisasi ketika ion chamber itu mendapatkan sinar X. Nah, ionisasi tadi ini itu akan sebanding sama sinyal. Dan sinyal itu akan memberikan informasi. Apakah sinyal yang kita butuhkan sudah tercukupi atau belum? Kalau sudah tercukupi, maka sinyal akan memberikan informasi kepada exposure timer, bilang kepada timernya, tolong dimatikan. Karena sinyal yang kita butuhkan sudah cukup. Nah, sinyal ini sinyal apa? Nah, sinyal ini adalah sinyal intensitas sinar X yang diterima oleh image receptor nantinya. Oke, jadi ini yang pertama itu adalah sinar X itu mengenai image receptor. Nah, ionizer itu diletakkan di atas image receptor untuk mengukur intensitas sinar X yang diterima. Nah, kalau misalkan akumulasi sudah dirasa cukup, maka ionization chamber akan memberikan sinyal kepada exposure timer untuk menghentikan proses exposure. Kayak gitu. Nah, caranya mengirimkan sinyal bagaimana? Nah, sebenarnya gini, kalau Anda perhatikan, atau Anda flashback lagi, ionization chamber itu, jadi kayak ion chamber, jadi itu tuh dia adalah sebuah chamber ya, sebuah apa sih istilahnya itu, sebuah ruang khusus, kalau dibilang chamber itu ya, kayak ruang khusus di dalam tabung misalnya, tabungnya ada isinya apa? Isinya kalau ion chamber itu isinya gas gitu. Nah, isian gas ini tuh dia ketika ada radiasi yang melewati tabung di dalam tabung ini, melewati isi tabung ini, maka tabung tadi akan mengionisasi gas-gas. Karena gas terionisasi, maka akan muncul apa? Ion elektron. Nah, elektronnya adalah elektron bebas. Karena tadi elektronnya itu lepas ya. Nah, elektron bebas tadi itu memberikan sinyal listrik yang kemudian tadi itu akan memberikan informasi kepada exposure timer untuk berhenti pada waktu tertentu. Nah, waktu tertentu itu batasnya apa? Nah, itu yang namanya kapasitor, pengisian kapasitor. Jadi elektronnya gara-gara sinar X itu menembus ion chamber, maka saat menembus dia akan melewati udara di dalam ion chamber. Udara kena energi tinggi dari sinar X, maka terjadi ionisasi. Ketika terjadi ionisasi ada elektron bebas. Elektron bebas itu langsung dikumpulkan. Kalau elektron bebasnya sudah cukup, ya dikumpulkan ke dalam kapasitor. Kalau sudah cukup banyak, maka kapasitor itu akan short. Nah, ketika ada short, maka elektron akan memberikan sinyal ke tadi apa exposure timer tadi. Ya. Lalu bagaimana cara menentukan cukup atau tidak cukupnya dari kapasitor tadi atau apa shortcutnya tadi di kapasitor tadi? Cukup tidak cukupnya itu adalah menggunakan threshold. Nah, threshold ini dirubah menggunakan density setting. Ya. Oke, itu gambaran fisiknya gitu loh. Mengapa kok AEC bisa bekerja? Ya. Lalu AEC itu ada ininya, ada apa sel-selnya. Nah, di sini ada 3 bentuk ionisation chamber. Nah, peletakannya itu ada 3. Jadi ada di tengah, di isocenter, udah gitu di atas kanan sama atas kiri. Lalu penggunaannya bagaimana? Penggunaannya adalah Anda bisa digunakan sendiri-sendiri atau Anda bisa menggunakannya bersama-sama begitu. Tapi ingat kalau misalkan ada 3, apakah Anda bisa menggunakan 3 ionization chamber bersamaan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Sebentar. Bisa, maaf. Yang saya maksudkan tidak itu adalah ketika nanti Anda menggunakan itu uji kualitasnya, Mas. Jadi gini, ada 3 ionization chamber. Anda bisa menggunakan tiga-tiganya. Jadi 3 kotak itu Anda bisa menjadikan ionization chamber di dalam 3 kotak tadi itu menjadi detektor untuk mengukur ya banyaknya elektron. Itu bisa, tiga-tiganya bisa. Tapi kalau Anda mau menggunakan salah satu atau salah 2, itu masih boleh juga. Nah, penggunaan salah satu, salah 2 dari ionization chamber itu tergantung pada organ mana yang mau Anda optimalkan untuk dilihat citranya begitu. Ya. Oke, kemudian ada juga yang namanya minimum response time. Minimum response time itu begini, karena ketika Anda tadi membuat ionization chamber itu mengakumulasi elektron, maka ada waktu yang dibutuhkan itu untuk mengakumulasi elektron. Oke. Lalu waktu yang dibutuhkan tadi itu adalah waktu supaya ionization chamber tadi mengirimkan sinyal ke timer untuk mematikan timer.
Nah, ini adalah minimum response time, yaitu waktu yang dibutuhkan AEC untuk mematikan timer saat menerima sinyal dari ionisasi chamber. Maksudnya menerima sinyal itu adalah sinyal itu akumulasinya udah cukup tadi, yang di kapasitor tadi. Oke. Lalu backup time itu adalah waktu maksimum eksposi untuk mencegah terjadinya overexposure atau overload tube. Jadi gini, kalau ternyata apa AEC-nya itu tidak bekerja maksimal. Kan tadi yang di AEC itu yang bekerja apa? Yang bekerja di AEC itu adalah waktu. Jadi waktu expose-nya itu yang terus jalan gitu. Masalahnya apa? Kalau AEC tidak bekerja, maka exposure time-nya akan terus jalan dan nggak berhenti-berhenti. Apa akibatnya? Akibatnya pasien akan menerima dosis dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, itu berbahaya. Sehingga harus ada backup time, yaitu waktu maksimum eksposi. Jadi lumrahnya expose itu berapa lama gitu. Jangan sampai nanti expose-nya sampai 1 menit, 2 menit, sejam. Oh, itu kan lama sekali kan. Pasien-pasien mendapatkan expose yang sangat banyak. Maka ada waktu reasonable lah, waktu yang lumrah bagi expose supaya apa? Supaya tidak terjadi overexposure atau overload tube. Nah, itu yang namanya backup time. Sehingga kita bisa bilang bahwa secara overall nih, lamanya waktu eksposi dipengaruhi oleh ukuran pasien. Kalau pasien itu ukurannya tubuhnya kecil, maka exposure time-nya akan lebih singkat dan sehingga arus waktunya juga akan semakin tingkat. Tapi kalau pasiennya itu badannya gemuk gitu, maka itu akan membuat exposure time-nya menjadi meningkat, naik ya. Kalau pasien kurus, exposure time-nya turun, pasien gemuk, exposure time-nya naik. Akibat karena naik, maka arus waktunya juga akan naik. Oke. Nah, penting di sini, pasien dengan implan metal itu tidak bisa diekspos menggunakan AIC. Kenapa? Karena implan itu menghambat sinar X untuk tembus sampai ke ionization chamber. Jadi ditahan itu sama implan. Akibatnya apa? Akibatnya waktunya akan terus saja jalan. Nah, kasihan kan pasien. Jadi ketika pasien itu menggunakan implan, maka implan itu akan menghambat sinar X bisa tembus ke ionization chamber. Kalau dia tidak tembus, maka ionisasi chamber tidak akan mengirimkan sinyal ke timer. Akibatnya apa? Akibatnya pasien akan terus diekspos. Dan itu berbahaya. Ya. Oke, itu adalah hal-hal yang penting untuk Anda pahami dengan penggunaan AIC. Lalu ini adalah penggunaan posisi ya. Ketika Anda menggunakan AIC itu posisi yang tepat adalah posisi di mana Anda ingin menempatkan detektor tadi ya supaya lokasi yang Anda inginkan optimal itu dia eksposurnya maksimal begitu. Ya, ini adalah contoh yang tepat posisi dan salah posisi untuk lateral cervical spine exposure. Akibatnya apa? Kalau misalkan salah prosedur atau salah letak, ya organ yang Anda ingin lihat detailnya itu menjadi tidak detail. Kesimpulannya kayak gitu. Oke. Dan kemudian yang di bawah itu adalah ketika Anda mau menggunakan jumlah sel yang berbeda ya, 1, 2, atau 3. Mungkin itu akan tergantung kepada organ mana yang mau Anda periksa gitu. Ya, itu. Kemudian selain filter, maka equipment kedua adalah grid. Grid itu apa? Grid itu adalah eh, grid itu kayak kisi ya, nama lainnya kisi-kisi gitu loh. Kayak kalau misalkan ya kayak inilah. Kisi itu kayak apa? Kayak slot-slot besi gitu, seperti pagar lah. Kalau pintu pagar itu kan ada bolong-bolongnya, nanti kayak gitu lah. Itu yang namanya grid. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mereduksi radiasi hambur sinar X. Grid adanya di mana? Grid adanya itu di depan film. Biasanya ada di DCR. Tuh. Jadi contohnya ini adalah untuk kaset radiografi. Sebelum ada kaset, jadi di kaset, sebelum di kaset itu di atasnya itu ada grid namanya. Nah, grid itu fungsinya adalah untuk mereduksi radiasi hambur sinar X yang melintas. Jadi kenapa? Jadi gini, yang Anda inginkan adalah sinar X yang lintasannya itu lurus. Kalau lintasnya itu tidak lurus, maka lintasan tadi itu akan membuat apa? Atenuasi sepanjang lintasan yang akan membuat citra itu menjadi tidak apa istilahnya? Informasi itu jadi apa ya? Tidak tepat lah dalam konteks tidak konsisten gitu loh jenis atenuasinya. Sehingga ada kayak apa sih? Ada proses blurring yang terjadi di situ. Nah, itu bahaya.
Jadi, nah itu yang ketika lintasan tidak lurus itu yang namanya scatter. Jadi kalau misalkan Anda pengen tahu scattering, scattering itu adalah lintasan yang tidak lurus. Itu yang namanya hamburan tadi. Nah, lintasan yang tidak lurus ini dari tabung sinar X ya, lintasannya tidak lurus dari tabung sinar X itu akan menurunkan detail dari radiografik. Jadi citra yang harusnya presisi, gambarnya tajam gitu untuk organ-organ tertentu yang kecil, dia jadi nggak presisi, nggak detail. Lalu dia juga akan menurunkan kontras, kontras dari dua citra atau kontras dari dua objek. Nah, sehingga apa? Dia tidak memberikan informasi diagnostik sama sekali. Lalu tipe-tipe grid itu ada banyak ya. Jadi ada tipenya, ya ini contoh kalau yang kita miliki itu sebagai contohnya tipenya adalah tipe fokus. Lalu di sini ada beberapa hal yang penting diketahui untuk penggunaan grid. Yang pertama adalah line per centimeter. Jadi maksudnya apa? Ada berapa banyak garis grid? Kalau di gambar yang bawah itu adalah garis yang apa yang warna kuning itu ya. Jadi oranye maaf. Jadi adalah ini dinding-dinding oranye itu tebal-tebal oranye itu jumlahnya ada berapa banyak dalam 1 meter, dalam 1 sentimeter. Itu yang namanya garis per sentimeter. Nah, di sini ada contohnya nih untuk grid yang digunakan itu adalah 60. Berarti artinya ada 60 strip. Dalam 1 sentimeter itu ada 60 strip gitu. 1 senti kan kecil ya. 1 senti kecil, di dalam 1 senti tadi ada 60 strip. Gitu. Lalu kemudian ada namanya grid ratio. Oke, nanti akan saya jelaskan setelah ini mungkin grid ratio. Lalu ada focusing distance, yaitu source to image distance. Lalu ada jenis material nih, interspace materialnya itu apa. Jadi material yang digunakan antar bidang, yaitu di gridnya itu jenis materialnya apa gitu. Lalu kemudian ada beberapa jenis material yang bisa kita gunakan atau dalam prinsip grid itu, yaitu adalah radiolusan dan radio opak. Ya. Kalau radio opak itu bahannya itu timbal. Nah, radio opak itu berarti karena timbalnya Z-nya tinggi, itu akan membuat sinar X yang lintasannya miring, saat dia miring melewati satu grid, ya, satu grid dari yang tadi 60 itu salah satunya ya. Satu grid itu ketika sinar X melewati grid tadi, maka sinar X tadi akan diserap oleh grid. Karena apa? Karena grid tadi punya densitas yang sangat tinggi, Z-nya semakin tinggi. Jadi dia itu menghalangi berkas sinar X. Tapi ada juga grid yang sifatnya radiolusen. Nah, yang radiolusen ini tidak menghalangi berkas radiasi. Jadi X-ray itu exposure-nya bisa tembus dari grid tadi. Oke. Oke, maaf. Nah, kemudian apa yang dinamakan dengan grid ratio? Grid ratio itu adalah kalau Anda punya grid, tadi ada dalam 1 senti ada berapa? 60 misalkan. Ada 60 baris atau ada 60 dinding dalam 1 senti. Pertanyaannya dindingnya seberapa tinggi gitu loh. Nah, itu yang dinamakan grid ratio. Grid ratio itu adalah dindingnya seberapa tinggi, lalu antar dinding jaraknya berapa. Ya. Kalau tadi jarak antar dinding kan tadi ya, jadi ada 60 grid di dalam 1 senti line per second gitu loh. Itu kan berarti membicarakan tentang bagaimana grid yang satu sama yang lain itu jaraknya seberapa pendek gitu, semakin rapat bagaimana. Lalu yang kedua adalah tingginya grid itu berapa gitu. Semakin tinggi grid itu akan membuat yang bisa masuk sinarnya itu adalah yang benar-benar lurus gitu. Kalau miring-miring dikit ya nggak bisa karena semakin tinggi gridnya maka semakin banyak daerah luas daerah untuk apa menyerap sinar X hambur. Nah itu. Nah grid rasio itu ada macam-macam ini. Kalau Anda menggunakan grid itu 16:1 sebagai contoh, itu akan mereduksi 97% hamburan. Jadi maksudnya apa? Hanya 3% sinar X saja yang diteruskan. Karena yang 3% ini pasti lurus. Oke. Dibandingkan coba dengan yang 5:1. 5:1 tadi 87% reduksi hamburan. Jadi sinar X hamburan itu akan direduksi, hanya sisanya saja yang diteruskan. Begitu. Sedangkan umumnya untuk tabel baki itu menggunakan 8:1. Kalau untuk cas baki itu 16:1. Oke. Nah, untuk banyaknya strip itu
tipikalnya itu adalah 25 strip per cm sampai 45 strip per cm. Ya. Nah, jenis grip itu macam-macam. Ada tipenya paralel, ada tipenya cross, ada tipenya fokus, dan moving. Nah, ini contohnya. Jadi paralel itu adalah gridnya itu tingginya itu, jadi ya tinggi ya, benar 90 derajat gitu tinggi. Untuk semua grid yang ada gitu. Itu gridnya satu garis gitu, itu yang atas paralel. Kalau yang cross itu adalah paralel tapi untuk dua arah, ke atas sama ke samping. Oke. Kalau yang fokus itu bentuknya miring, dan bentuknya miring tadi itu kayak di bawah tuh. Fokus tuh mengikuti arah berkas sinar X. Jadi bentuk gridnya tuh miring. Nah, kalau ditanya seperti ini berarti mana nih yang paling banyak menerima sinar X? Kalau yang paling banyak menerima sinar X berarti ya adalah grid yang fokus. Tuh. Nah, grid yang fokus ini adalah grid yang bisa juga bergerak atau bergeser maju mundur, tergantung sama focusing dari sinar X yang ingin kita dapatkan. Oke. Tapi grup fokus ini harganya mahal dan susah diproduksi. Dan nanti kalau SID-nya jarak antara source to image-nya berbeda, SID kan source to image distance. Jadi antara film sama sumber itu jaraknya itu kita rubah misalkan, maka fokusnya juga berubah lagi. Jadi kan susah ya, spesifik sekali gitu loh. Atau kita harus menggunakan, kalau misalkan grid fokusnya itu final gitu, nggak bisa kita rubah-rubah, ya berarti yang kita rubah adalah source to image distance-nya gitu. Sampai bagaimana? Oke, itu ya. Jadi harganya mahal untuk yang fokus. Kalau yang mau murah, ya mau yang murah ya tadi, paralel sama yang cross gitu. Oke, itu adalah beberapa tipe dari grid. Lalu ada grid error atau grid cut off. Grid error itu adalah kalau penempatan gridnya itu tidak sama atau penempatan dari grid yang fokus tadi berbeda. Ya. Jadi kalau penempatan dari grid tidak sama, maka itu akan membuat grid error atau grid cut off. Atau kalau di fokus grid tadi itu ya tadi jarak SID-nya tidak sama gitu. Atau penempatan gridnya yang terbalik atas bawah. Itu akan membuat yang namanya grid cut off tadi. Nah, jadi kalau misalkan grid, penggunaan teknik grid itu adalah teknik radiografi yang sifatnya itu akan membuat hanya sinyal-sinyal yang sejajar sinar X saja yang sampai ke tubuh, sehingga dia akan mengurangi yang namanya radiasi hambur, sehingga kualitas citranya semakin baik. Tapi untuk menggunakan grid, itu ada beberapa aspek nih yang harus Anda lakukan. Jadi, kalau Anda menggunakan grid rasionya 5:1, nah, dibandingkan dengan tanpa grid, maka Anda akan menaikkan arus waktunya itu 2 kali lipat. Dan untuk tegangannya itu 8 sampai 10 tegangannya. Itu bukan 8 sampai 10 kali lipat ya, tapi kenaikan tegangannya itu adalah 8 sampai 10. Nah, ini dipilih salah satu ya. Jadi bukan dua-duanya nih, bukan kalau mau grid rasionya 5:1, maka arus waktu dinaikkan 2 kali, tegangan dinaikkan sampai 10 kV. Enggak, itu Anda pilih salah satu ya. Mau yang arus waktu yang dinaikkan atau yang tegangannya yang Anda naikkan. Nah, tadi kalau misalkan 16:1, maka arus waktunya itu Anda naikkan 6 kali lipat. Kenapa? Karena ketika 16:1, sinar X yang sampai ke tubuh itu jumlahnya menurun drastis. Tadi kalau kita lihat di sini ya, nih ya, 97% reduksi hamburan. Jadi sinyal yang sampai ke tubuh itu jumlahnya sangat rendah sekali. Nah, kalau sinyalnya rendah, apa efeknya, Pak? Ya, kalau sinyalnya rendah, efeknya berarti nanti di citra dia nggak punya ini dong. Densitas warnanya melemah dong gitu. Karena memang nggak ada citra kan. Gelap jadi nantinya semua. Nah, itu nggak baik gitu. Energinya tetap tinggi, oke, tapi intensitasnya rendah. Nah, itu tidak baik. Karena nanti akan membuat citra yang kita dapatkan itu intensitas citranya itu semakin rendah. Makanya intensitas sudah dinaikkan. Cara naikkan intensitas bagaimana? Nah, ini tadi. Jadi Anda menaikkan arus waktunya supaya jumlah sinar X yang melewati itu semakin banyak. Dengan menggunakan konsep ini, kita berharap bahwa kita gunakan grid,
Tapi itu akan membuat citra yang kita miliki tetap terjaga kualitas citra. Itu ya. Jadi penggunaan grid itu tentu saja akan menurunkan intensitas sinar X. Kompensasinya adalah supaya intensitasnya tidak terlalu turun, ya kita naikkan arus waktu atau kita naikkan tegangan. Ya, jadi hanya penyesuaian salah satu dari faktor eksposisi, bukan semua. Oke, tadi kita bicara tentang bagaimana interaksi foton sama grid, interaksi foton sama filter. Sebetulnya interaksinya secara fisik itu bagaimana sih? Maka ada beberapa jenis interaksi yang kita lakukan, yaitu interaksi Rayleigh scattering, itu adalah interaksi paling basic. Udah gitu adalah apa? Compton effect, photoelectric effect, sama produksi pasang. Nah, kita akan breakdown satu-satu. Rayleigh scattering. Apa yang terjadi pada Rayleigh scattering? Sebetulnya yang terjadi kayak gini nih. Misalkan nih, ada tubuh manusia. Itu tubuh manusia ini adalah struktur atom ini. Lalu kemudian, itu ada foton datang masuk ke tubuh. Oke. Nah, kalau misalkan foton yang datang tadi, itu hanya merubah foton yang keluar dari tubuh, arahnya berubah, tapi tidak merubah panjang gelombangnya, maka itu yang namanya hamburan Rayleigh. Kita namanya scattering, itu kan hamburan. Maksudnya apa? Jadi foton datang itu arahnya sudut datang itu misalkan 90 derajat. Nah, setelah datang 90 derajat, yang keluar dari tubuh itu jadi 110 derajat. Berarti kan ada pergeseran sudut datangnya itu 10 derajat kan? Nah, energinya bagaimana? Energi sinariknya sama. Oh, kalau energinya sama berarti panjang gelombangnya sama kan? Oke. Kalau energinya sama, gara-gara panjang gelombangnya sama, itu menandakan bahwa yang berubah hanya arah lintasan saja. Nah, itu yang dinamakan dengan Rayleigh scattering. Biasanya terjadi kapan? Terjadi kalau energinya sinar X-nya itu energinya rendah. Dari 15 sampai 30 kiloelektron volt. Itu energi rendah. Oke. Jadi tidak melakukan proses ionisasi. Itu yang namanya Rayleigh scattering. Kemudian adalah Compton scattering. Nah, Compton scattering itu yang paling umum tuh kalau misalkan di pencitraan sinar X itu ada hamburan-hamburan, hamburan Compton gitu loh. Kok bisa terjadi hamburan Compton? Ingat kembali ya. Jadi ketika sinar X itu kena tubuh, sinar X itu nggak bisa milih. Dia kena tubuh di tubuh bagian mana? Dia nggak bisa milih dia. Atau dia kena tubuh di atom untuk elektron di lintasan keberapa dari atom. Dia nggak bisa milih. Pokoknya kena aja. Nah, lalu terus kok bisa ada Compton, photoelectric, pair production sama Rayleigh, Pak? Nah, itu kan tergantung. Kalau pas lagi fotonnya energinya rendah dan dia tidak bisa melakukan ionisasi, eksitasi, deeksitasi, maka dia cuma numpang mampir, dia cuma belok arah lintasan. Oh, berarti elektron yang energinya rendah ini dan tidak mampu menghasilkan ionisasi, eksitasi, deeksitasi gitu, maka dia dikategorikan sebagai foton atau sinar X Rayleigh, ya, karena dia hanya berubah arah lintasan saja, hanya gelombangnya sama. Nah, sekarang kalau ada foton itu ya dia itu bisa berinteraksi. Nah, kalau dia berinteraksi pada atom, ditanya lagi nih interaksinya ada di mana, di dekat inti atau jauh dari inti. Oke, ingat kembali lagi saya tekankan, foton atau sinar X itu ketika kena tubuh dia nggak bisa milih, dia akan kena by statistik gitu loh. Kadang dia kena atom itu elektronnya yang terluar, kadang yang terdalam. Jadi ini kejadiannya simultan ya. Ketika dia terjadi di elektron terluar, maka itu akan mengakibatkan efek Compton. Ketika ada elektron di lintasan terdalam nanti, itu akan menghasilkan efek fotolistrik. Oke. Jadi foton ketika dia kena, itu di saat yang bersamaan foto Compton dan fotolistrik bisa terjadi. Seperti itu. Nah, kalau yang Compton tadi, hamburan Compton itu adanya di lintasan yang terluar atau lintasan yang paling luar atau di lintasan-lintasan terluar. Kenapa? Karena pada lintasan-lintasan terluar tadi itu energinya kecil, energi ikatnya kecil, gitu. Akibatnya apa? Akibatnya foton datang, maka foton datang tadi akan membuat elektron di lintasan terluar itu akan keluar, akan mental gitu, ionisasi ya namanya ya. Karena energi ikatnya kecil, maka dia gampang putus, lepas. Kalau udah lepas itu menjadi Compton elektron. Nah, ternyata saat foton itu menabrak elektron terluar dari atom, elektron terluarnya lepas, fotonnya masih punya energi, sinarnya masih punya sisa energinya. Nah, sisanya itu jadi apa? Sisanya jadi foton hambur atau scattered photon.
Lalu foton hambur nanti ngapain? Ya dia akan nabrak atom di sampingnya kan? Atom yang kedua, atom yang ketiga, dan seterusnya. Nah, ketika nabrak atom di sampingnya, kita lihat apakah dia bisa menghasilkan ini apa kompon elektron apa tidak gitu loh. Kalau bisa, tanya dilanjut lagi, apakah dia masih punya sisa energi? Kalau iya, maka akan terjadi kompon elektron dan scattering foton lanjutan. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah proses berantai, proses yang berkelanjutan. Kalau ternyata nih, setelah kompon scattering terjadi, jadi ada foton datang, habis itu mengeluarkan elektronnya lepas, ada foton hambur nih, scattering foton, lalu foton hambur ini nabrak atom lain, tapi ternyata dia tidak bisa menghasilkan ionisasi eksitasi. Maka foton hambur ini ngapain? Ya dia hanya pindah lintasan. Nah itu yang terjadi Rayleigh scattering. Ya di atom berikutnya. Nah itu adalah hal-hal yang terjadi. Jadi poin pentingnya adalah kompon scattering itu terjadi di elektron terluar. Oke? Dan akibatnya akan menghasilkan kompon elektron atau elektron bebas dan foton masih punya energi, ya. Sinar X masih punya energi, akan menghasilkan sinar X hambur atau foton hambur. Oke. Lalu, ini adalah rumus yang kita gunakan. Jadi, energi dari scattering foton itu sama dengan energi awal dibagi dengan 1 ditambah energi awal dari foton ya. Kalau yang energi scattering itu maksudnya adalah foton energi dari foton hambur. Jadi kita kalau melihat foton hambur itu masih punya energi apa enggak sih untuk melakukan proses berantai gitu. Nah, kita hitung dulu energinya. Nah, ini ada nih elektron foton scattering tadi itu, maka sebenarnya sama foton datang ketika dia keluar dari X-ray atau dari tadi eh, ya keluar dari foton itu datang dari X-ray. Foton datang dari X-ray tadi itu ketika dia kena tubuh, maka itu adalah foton datang E0. Nah, setelah dia keluar dari tubuh itu adalah foton hambur atau ESC. Nah, ESC energinya berapa? Itu adalah sebanding E0 dibagi 1 ditambah E0 dibagi 511 kiloelectron volt dikali sudutnya. Sudutnya artinya apa? Foton, sudut, kalau nggak salah adalah sudut hamburnya ya. Jadi scattered photon itu punya sudut hambur. Nah, sudut hambur itu berapa? Itu jadi faktor penentu scattered photon itu berapakah energinya. Ya. Nah, ternyata seiring kalau Anda lihat gambar di bawah ini, seiring perubahan energi, maka probabilitas terjadinya ini foton hambur itu juga akan berbeda-beda. Ya. Tuh. Kemudian kalau saya lanjutkan begini, sekarang kita lanjutkan efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu adalah interaksi ketika, kalau Compton itu adalah ketika foton itu datang dan pas datang lintasannya itu ketemu lintasan atom terluar. Ya, jadi atomnya tubuh, nih atom tubuh itu elektronnya lintasannya ada banyak misalkan, lalu ada foton, ada sinar X kena elektron terluar dari atom. Maka itu efek Compton. Tadi ya. Tapi kalau misalkan pas lagi sinar X tadi, itu lintasannya di elektron yang terdalam. Maka itu efek fotolistrik yang terjadi. Oke. Nah, sehingga efek fotolistrik itu terjadi pada lintasan yang dalam dan besarnya energi, dan ketika dia terjadi, maka dia akan menghasilkan proses ionisasi. Jadi elektron di lintasan terdalam tadi itu elektronnya lepas. Ketika elektronnya lepas, maka akan ada kekosongan elektron kan. Nah, kalau ada kekosongan elektron, kemudian ada transisi energi tadi. Oke. Akibatnya apa? Akibatnya akan menghasilkan X-ray karakteristik. Jadi fotolistrik itu akan menghasilkan X-ray karakteristik gitu loh. Nah, ini adalah, dan X-ray karakteristik tergantung sama transisi kan. Nah, transisi ini ada yang digambar yang samping itu A, B, C, itu adalah bentuk transisi dari kulit berapa ke kulit berapa. Itu akan membentuk X-ray karakteristiknya. Gara-gara elektronnya lepas dari lintasan. Gara-gara elektronnya lepas dari lintasan. Kok bisa elektronnya lepas dari lintasan? Karena ditabrak sama sinar X.
Oke. Nah, elektron yang lepas dari lintasan itu adalah elektron di kulit terdalam. Oke. Seperti itu ya. Oke, saya rasa itu rumusnya adalah energi fotoelektron itu akan sebanding sama energi awal foton datang dikurangi sama energi ikat dari elektron di dalam atom tadi. Oke, saya rasa itu untuk ini. Jadi ini adalah bagaimana seiring energi X-ray itu mass attenuation coefficient-nya dan juga eh, bagaimana mass coefficient atenuasi itu terjadi seiring energi dan juga seiring mekanisme yaitu per production, Compton, photoelectric atau Rayleigh scattering. Itu akan berbeda-beda mekanismenya. Lalu yang ini adalah ketika densitas materialnya itu berbeda-beda antara diagnostik radiologi sama nuclear medicine. Itu adalah bagaimana atenuasi sinar X itu bisa menembus atenuasi sinar X akibat absorpsi fotolistrik dan Compton scattering itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama dipengaruhi oleh sinar X yang datang dan juga nomor atom Z yang ditembus gitu. Kalau misalkan Anda punya energinya itu rendah, ya, maka yang dominan terjadi itu adalah fotolistrik, absorpsi sinar X-nya pada jaringan lunak. Sedangkan pada energi tinggi, maka dominasi terjadinya itu adalah efek Compton. Tuh. Itu kalau misalkan dari gambar ini yang bisa Anda lihat. Persentasenya ya, itu kan kalau gambar yang di pojok kiri itu kan persen photoelectric absorption. Oke, ternyata kalau misalkan jaringan lunak, itu ya seperti tisu atau bone, maka itu akan terjadi pada energi yang rendah gitu, fotoelektriknya. Sedangkan kalau misalkan Comptonnya rendah untuk terjadi dan sebaliknya. Oke. Lalu ini adalah secara overall interaksi sinar X sama foton atau materi. Gambarnya adalah gambar yang penting untuk Anda hafalkan. Jadi ternyata kalau Anda punya sinar X, dia kena materi, maka materi itu akan mengalami tiga hal tadi. Fotolistrik, Compton scattering, pair production. Yang Rayleigh scattering itu nggak kita anggap lah di sini. Ternyata fotolistrik absorption atau fotolistrik, Compton scattering dan pair production terjadi seiring dengan perubahan energi dan perubahan Z. Nah ini kalau Anda lihat, ternyata kalau misalkan untuk energi yang sangat rendah, maka Compton scattering itu hanya terjadi pada Z yang rendah. Kalau Z-nya semakin tinggi, maka yang terjadi adalah fotolistrik absorption. Tapi kalau Anda meningkatkan energi, ternyata mau Z rendah sampai Z tinggi, itu yang terjadi adalah Compton scattering. Nah, rentangnya berapa? Fotolistrik, efek fotolistrik sama efek Compton, itu rentangnya adalah kiloelektron volt, keV. Nah, ini kan kalau Anda buat, lihat itu di gambar, itu sumbu X-nya, itu foton energi, satuannya mega elektron volt, mega ya. Jadi kalau satu itu 1 mega elektron volt. Kalau dikilokan, mega itu kan berarti kalau dikilokan 1000 ya. Oke. Nah, berarti kan 0,1 itu dalam MEV itu berubah menjadi 100 keV. Jadi kalau Anda pakai energi 100 keV, maka yang terjadi itu hanya ada dua, Compton scattering sama fotolistrik, efek fotolistrik. Ada nggak pair production? Nggak ada. Per production butuh energi berapa? Itu butuh energi sampai mendekati 10 ya. Jadi 1 MEV pun juga belum ada tuh per production. 2 MEV belum, 3 MEV belum. Ya kira-kira sudah di atas berapa itu? 5 lah. Baru tuh per production terjadi. Oke. Nah, terus tahu detailnya Pak, berapa angkanya? Itu nanti Anda perlu melihat dari sifat material. Dia kena energi berapa secara spesifik, ya, pada Z berapa, apakah kemudian terjadi pair production apa tidak. Tapi bottom line itu bahwa pair production hanya terjadi pada energi tinggi pada kisaran MEV, baru terjadi pair production. Kalau tidak pair production, apa yang terjadi? Ya Compton scattering. Oke. Yang photoelectric absorption itu hanya pada energi rendah saja.
Oke, nah kemudian ada yang namanya, kok bisa tadi ada interaksi sama material, lalu terjadi fotolistrik Compton sama pair production. Sebetulnya apa sih di antara fotolistrik Compton pair production tadi yang terjadi? Yang terjadi itu adalah penyerapan sinar X pada bahan. Hanya tinggal lokasinya di mana kan? Bedanya kan gitu. Fotolistrik Compton tadi lokasinya ada di mana. Nah, penyerapan pada bahan itu ada namanya linear attenuation coefficient atau koefisien atenuasi linier. Apa itu? Itu adalah fraksi foton yang keluar dari monoenergetic beam of X-ray atau gamma ray per unit thickness, yaitu persatuan tebal bahan, ya. Itu yang namanya linear attenuation coefficient. Satuannya adalah cm-1. Nah, linear attenuation coefficient itu tergantung kepada semua interaksi yang terjadi, ya. Jadi dijumlahin tuh semua interaksi antara yang relay, photoelectric effect, Compton scattering, dan pair production. Ingat ya, ini walaupun rumusnya itu adalah mu sama dengan penjumlahan dari mu relay, photoelectric, Compton scattering, dan pair production, tapi in reality, pada kenyataannya, itu semuanya itu mu-nya itu belum tentu ada. Kenapa? Karena kalau sudah sampai mu pair production ada, kira-kira fotoelektriknya ada apa enggak? Kan udah enggak lagi kan? Jadi memang mu-nya itu adalah, artinya maksudnya enggak lagi itu nanti akan berbeda gitu loh nilainya. Nah, contohnya dari mana nih nilai mu ini? Anda bisa ngeliat di sini, yang tadi, nah gambar yang ini nih ya. Jadi eh, koefisien attenuation itu sebanding sama mass attenuation coefficient ini, gambar ini gitu. Jadi siring energi ternyata nilainya itu akan berbeda tergantung interaksi yang terjadi baik Rayleigh, fotolistrik, Compton pair production itu akan berbeda di energi yang berbeda. Coba Anda perhatikan, pair production terjadinya ketika energinya semakin tinggi ya. Nah, ketika dia semakin tinggi, maka nilai mass attenuation coefficient-nya akan berbeda. Ternyata kalau misalkan pair production nih, coba ambil contoh ya, pair production ketika energinya tuh ada di taruhlah itu 5 MeV itu. Ya kan 1000 kan, 1000 sampai 10.000. Tengah-tengahnya misalkan 5.000. 5.000 kilo elektron volt. Oke. Itu eh, kalau energinya masih 5.000 kiloelectron volt, maka itu mass attenuation coefficient itu masih kecil. Ketika energinya naik, maka mass attenuation coefficient itu mengikuti garis yang warna merah tadi. Ya, nilainya akan mengikuti itu. Dan selanjutnya untuk interaksi yang lain. Jadi di sini juga gitu, mu-nya itu akan berbeda-beda ya untuk interaksi. Itu tidak semua itu mu-nya akan keisi sama-sama tinggi gitu loh. Enggak juga sih. Jadi kalau untuk kondisi diagnostik, jadi the linear attenuation coefficient itu menurun dengan peningkatan energi itu. Lalu linear attenuation coefficient untuk soft tissue itu berkisar antara 0,35 sampai 0,16 cm min 1. Pada rentang energinya 30 sampai 100 kilo elektron volt. Itu adalah linear attenuation yang terjadi ya ketika ada energi 30 sampai 100 keV. Kenapa sampai 100 saja, nggak lebih? Ya, itu adalah daerah operasional sinar X sih, kalau untuk radiografi umum. Ya, atau diagnostik itu. Sampai 100 keV. Ya. Oke, itu. Dan ini adalah jenis material, densitasnya, lalu elektron density-nya, dan yang menarik, itu yang paling, kolom yang paling kanan, itu adalah nilai mu-nya. Nilai mu dari linear attenuation coefficient pada 50 keV. Nah, ingat, jadi nilai mu itu ternyata dipengaruhi oleh energi. Kalau energinya beda, maka nilai mu-nya juga akan berbeda. Kalau misalkan untuk 50 keV, untuk material yang berbeda-beda, maka nilai mu-nya itu akan spesifik. Jadi dalam kasus ini pada 50 keV, itu nilai hidrogen, uap air, air itu berarti udara, itu fat, lemak, ice, water, sama compact bond itu nilai mu-nya akan spesifik di energi tertentu. Ya, dalam hal ini adalah 50 kilo elektron volt. Oke, kemudian yang terjadi sebetulnya tadi, kok bisa sih ada koefisien atenuasi linier, kok bisa ada penyerapan, itu sebetulnya rumusnya bagaimana? Ya, rumusnya adalah rumus ini,
absorpsi sinar X, di mana sinar X pada kedalaman tertentu itu menurun, ya, seiring seiring koefisien atenuasi linearnya gitu loh. Jadi mu efektifnya itu. Nah, mu ini yang kemudian akan berbeda-beda untuk tiap densitas material yang berbeda di slide sebelumnya nih kan. Jadi nilai mu-nya itu berbeda-beda pada energi yang berbeda itu kan. Jadi energinya 50 keV, maka mu tiap-tiap material itu akan berbeda. Dan di gambar ini yang berikutnya adalah ternyata kalau misalkan Anda punya energi 60 kV misalkan, itu adalah sinar X-nya yang warnanya hitam itu. Nah, tebal pasien berapa? Tebal pasiennya misalkan 20 cm. Nah, berarti kalau energinya 60 kV, tebal pasiennya 20 cm. Maka yang Anda lihat sumbu Y-nya itu adalah fluence X-ray atau relatif fluence X-ray. Itu adalah berapa sih banyaknya sinar X yang tersisa. Ya, jadi kalau yang 0, tissue thickness 0, itu artinya fluence relatifnya itu masih 1. Artinya sinar X-nya belum turun 100%. Misalkan sinar X-nya jumlahnya ada 100. Lalu ketika Anda memberikan sinar X tadi punya energi 60 kV, ya berarti energinya kan 60 kV kan, maksimalnya. Energi ratanya kan lebih rendah lagi. Lalu Anda punya pasien yang tubuhnya itu tebalnya 20 cm, maka X-ray-nya itu di 20 cm tinggal berapa jumlahnya? Nah, ternyata jumlahnya kalau Anda perhatikan tuh dia tinggal berapa itu. Fraksinya tuh turun ya. Jadi dari itu kalau Anda lihat itu dari berapa tuh jumlahnya? 1 juta ya. Dari 1 juta turun menjadi 100.000, turun menjadi berapa lagi itu? 10.000 gitu ya. Kalau misalkan mau dilihat fraksinya ya, misalkan 1 itu adalah 1 juta misalkan fraksinya, maka turun menjadi 100.000, turun menjadi 10.000, turun menjadi 1.000 relatif X-ray-nya. Nah, sehingga maksudnya apa? Maksudnya adalah semakin tebal pasien, semakin sedikit foton yang sampai ke detektor, gara-gara atenuasi. Jadi semakin seiring kedalaman objek, maka semakin sedikit foton yang sampai ke detektor. Akibatnya apa? Akibatnya adalah sumber atenuasi yang lain itu harus kita eliminasi. Oke. Ingat, akibat dari atenuasi juga adalah adanya dosis yang diserap oleh tubuh. Jadi semakin Anda punya atenuasi yang tinggi, maka artinya radiasi tadi itu diserap tubuh karena hilang dia. Dia dihilangnya tuh hilang diserap tubuh. Nah, karena diserap tubuh, maka dosis radiasi di dalam tubuh akan naik. Nah, kok bisa dia diserap tubuh? Bagaimana caranya? Itu bentuk interaksinya adalah hamburan Rayleigh dan hamburan Compton. Dan ini hamburan Rayleigh dan hamburan Compton itu akan menyebabkan proses hamburan lanjutan. Nah, kalau dosisnya itu naik, itu gara-garanya efek fotolistrik dan hamburan Compton. Jadi kalau yang menaikkan dosis radiasi itu adalah fotolistrik, efek fotolistrik sama efek Compton. Kenapa? Karena efek fotolistrik dan efek Compton tadi itu outcome-nya adalah elektron bebas ya. Fotoelektron atau Compton elektron. Nah, karena ada elektron bebas tadi berinteraksi sama tubuh manusia dan itu yang berbahaya. Oke. Itu yang akan menyebabkan kenaikan dosis radiasi di tubuh. Nah, kemudian linear attenuation coefficient itu juga punya hubungan sama mass attenuation coefficient. Di mana mass attenuation coefficient adalah linear coefficient attenuation coefficient dibandingkan densitas material. Jadi koefisien atenuasi massa sama dengan koefisien atenuasi linear dibagi sama densitas material. Oke. Lalu tadi saya cerita tentang beam hardening. Apa sih beam hardening? Beam hardening itu adalah proses sinyal itu menjadi keras. Tapi yang keras ini bukan berarti sinyalnya tuh keras kayak kayak beton, kayak baja gitu. Dibandingkan dengan yang empuk gitu. Enggak, bukan gitu. Tapi maksudnya hanya sinar X yang hanya sinar X yang energinya tinggi yang akan bisa melewati barrier.
gitu. Sehingga kita akan punya barrier nih yang dalam hal ini ya filter tadi ya. Jadi filter gitu, filter ini atau juga tubuh manusia itu dia akan menurunkan intensitas. Nah, intensitasnya turun, tapi tidak hanya intensitas juga yang turun, tapi juga energi. Bukan energinya turun, maaf. Yang turun adalah intensitas, dan yang bisa tembus itu adalah yang energinya tinggi. Sehingga dari beam hardening yang Anda hasilkan adalah, ini kalau Anda lihat gambarnya, gambar yang awal itu adalah, yang pertama itu sebelum menembus tembok yang pertama itu atau barrier pertama, intensitasnya tinggi sinar X. Kalau dilihat itu garisnya ada berapa itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sinar X. Ya, ada intensitasnya, ada 10 sinar X dengan energi yang berbeda-beda. Gitu? Lalu ketika dilewati barrier 1, 2, 3, 4, 5, intensitasnya jadi berapa tuh terakhir? Jadi 2. Dari 10, intensitasnya jadi 2. Energinya bagaimana? Hanya energi yang tinggi yang bisa tembus. Energi rendah, nggak bisa. Dia akan diserap. Ya, dia hanya akan diserap. Jadi itu yang saya sampaikan di awal tadi ketika bicara filter. Jadi penggunaan filter itu akan menurunkan intensitas. Menurunkan energi tidak? Bukan, dia tidak menurunkan energi. Tapi dia hanya akan meneruskan energi yang tinggi, yang bisa melewati filter saja. Tapi energi tinggi tadi, intensitasnya bagaimana? Rendah. Oke. Nah, akibat dari beam hardening tadi, itu adalah foton yang energi rendah dari sinar X polienergetik itu akan dihilangkan saat melewati material, sehingga apa? Sinar X energi rendah itu tidak akan masuk ke dalam tubuh. Dan itu tanpa mengulangi kualitas diagnostik citra sinar X. Yaitu sinar X energi rendah itu akan dihilangkan dengan menggunakan konfigurasi filter yang ditempatkan di dekat sumber sinar X. Ini adalah beam hardening proses tadi. Ini adalah contoh perhitungan HVL, nanti Anda tinggal hitung saja apa step-stepnya dan apa perhitungan akan seperti apa, bisa dilihat secara langsung di sini. Ya. Dan ini adalah nilai HVL untuk material, jadi ini adalah aluminium, untuk KV yang berbeda-beda. Dan ternyata itu akan memberikan energi yang berbeda-beda juga. Tapi ingat, energinya ini untuk arus waktunya yang tetap. Jadi KV-nya beda, tapi kalau KV-nya beda, arus waktu beda kan berarti akan memberikan energi yang berbeda ya. Makanya kalau Anda mau melihat variasi filter, itu berarti ya KV-nya Anda bedakan, arus waktunya sama begitu. Jadi itu yang tadi outputnya dalam 100 miliampere sekon. Ya, itu akan seperti apa outputnya. Ternyata yang Anda lihat ketika KV semakin tinggi, ya, maka HVL yang dibutuhkan juga akan semakin tinggi sampai 5,25, dan outputnya harusnya dosis ya miligramnya itu juga semakin tinggi 20,6 miligram. Oke, saya rasa itu dulu ya, karena saya akan berusaha untuk membuat video ini tidak terlalu panjang, jadi maka saya akan break per subtopik. Ini akan saya stop screening dulu, stop sharing. Habis itu stop recording. Nah, setelah ini saya akan masuk ke dalam recording yang kedua, tapi kita pause dulu di recording ini. Setelah ini akan saya berikan recording yang kedua. Ini saya stop dulu recordingnya. Oke, terima kasih untuk sesi yang ini.